Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dari Prodi Manajemen semester 4 kelas Manajemen A. Untuk menempuh mata kuliah Manajemen Ekonomi Manajerial, saya akan mempresentasikan bab dengan judul pengambilan keputusan investasi. Pengambilan keputusan investasi adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan secara matang bagi para investor. Tidak hanya sebelum menanamkan modal, keputusan tersebut juga akan selalu memengaruhi saat sobat sudah memiliki salah satu instrumen investasi. Hal ini dilakukan oleh para investor agar dapat memaksimalkan keuntungan serta mengurangi risiko saat berinvestasi. Lantas, apa saja dasar-dasar serta indikator keputusan investasi yang perlu diperhatikan? Yuk, simak penjelasan melalui PPT ini. Apa itu keputusan investasi? Keputusan investasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengalokasikan dana ke berbagai jenis instrumen. Nantinya hasil keputusan investasi adalah diharapkan oleh para investor akan menghasilkan keuntungan dan laba dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, keterkaitan keputusan investasi adalah proses pemilihan alternatif instrumen yang dinilai lebih menguntungkan. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan kerugian pada perusahaan. Namun, pemilihan keputusan investasi tidak hanya berupa keuntungan, tetapi juga memperhatikan risiko yang akan dihadapi. Terdapat dua jenis sifat keputusan investasi yang perlu Anda ketahui, yaitu yang pertama independent project, yakni keputusan investasi adalah dilakukan pada entitas usaha yang sudah diyakini tepat oleh investor. Yang kedua, mutually exclusive project. Keputusan investasi adalah sudah lebih selektif karena melihat dari fungsi proyeknya. Selanjutnya, dasar keputusan investasi. Pada intinya, proses keputusan investasi adalah memahami hubungan antara return harapan dengan risikonya. Ya, karena hubungan antara keduanya dalam berinvestasi yaitu searah dan linier. Artinya, semakin besar return, maka tingkat risikonya pun perlu dipertimbangkan. Adapun beberapa hal yang mendasari keputusan investasi adalah 1. Melihat dari keuntungan atau return. Salah satu hal yang mendasari keputusan investasi adalah dilihat dari return atau keuntungannya pada suatu instrumen. Selain itu, return atau tingkat perolehan laba juga menjadi alasan utama seorang investor melakukan penanaman modal. Dalam hal ini, mereka berharap akan memberikan keuntungan saat mengalokasikan dana untuk jangka waktu tertentu. Dalam konteks manajemen investasi, terdapat dua jenis return, yaitu return harapan atau expected return, tingkat yang sangat diantisipasi oleh investor di masa depan. Return aktual atau realized return, yaitu tingkat keuntungan yang sudah diperoleh investor di masa lalu. 2. Melihat risikonya seperti penjelasan sebelumnya. Keputusan investasi adalah tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga melihat dari risikonya. Maka dari itu, risiko yang mendasari keputusan investasi adalah saat seorang investor mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor dan biasanya tidak terduga. Adapun contoh keputusan investasi yang salah yaitu saat seorang investor keliru dalam menganalisis dan kalkulasi atau karena penyusunan strateginya kurang matang. Yang ketiga, melihat hubungan antara tingkat risiko dengan return. Kemudian, dasar keputusan investasi adalah dengan melihat hubungan antara tingkat risiko dengan return. Dalam hal ini, sebelum mendapatkan keputusan investasi yang tepat, biasanya investor akan membuat pertimbangan menyeluruh. Umumnya, pertimbangan tersebut lebih memfokuskan pada bagian dasar keputusan investasinya, karena saat ada kesalahan minim sekalipun akan memberikan kerugian yang cukup fatal. Selanjutnya, tahapan pengambilan keputusan investasi. Setelah mengetahui dasar-dasar dalam keputusan investasi, berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan sebelum memutuskan untuk menanamkan modal. Di antaranya, yang pertama, menentukan tujuan dalam investasi.
Salah satu indikator keputusan investasi paling utama dan perlu diperhatikan Anda yaitu menentukan tujuan yang matang. Tahapannya yaitu investor harus mengetahui apakah tujuannya berinvestasi untuk jangka panjang atau pendek, serta tentukan juga tingkat risiko yang akan dihadapi nantinya. Biasanya saat investasi memiliki risiko tinggi, maka keuntungan yang akan diperoleh juga semakin meningkat. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, menetapkan kebijakan investasi. Selanjutnya, pada tahap yang satu ini, investor sudah mulai menentukan keputusan untuk mengalokasikan aset. Hal ini kemudian disebut sebagai asset allocation decision. Dalam hal ini, keputusan investasi adalah berupa kegiatan pendistribusian dana yang dimiliki, entah itu dialokasikan melakukan instrumen reksadana, saham, obligasi, atau aset lainnya. Yang ketiga, memilih strategi portofolio. Terdapat dua strategi portofolio yang dapat dipilih oleh Anda saat berinvestasi, yakni aktif dan pasif. Pada strategi portofolio aktif, investor akan menggunakan informasi dan teknik yang tersedia untuk mencari kombinasi lebih baik. Sedangkan pada strategi portofolio pasif, investor hanya mempertimbangkan dari kinerja indeks di pasar modal. Yang keempat, menentukan jenis aset. Setelah strategi portofolio sudah ditemukan, tahap keputusan investasi selanjutnya adalah menentukan jenis aset. Pada tahap ini, perlu adanya evaluasi dari setiap sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio investasi. Yang kelima, mengukur dan mengevaluasi kerja portofolio. Urutan ini merupakan tahapan final dan yang sangat perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan investasi. Bagaimana tidak, saat investor sudah melewati tahapan pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, namun hasilnya kurang baik, maka keputusan investasi harus dimulai lagi dari awal hingga mencapai keoptimalan. Selanjutnya, tips mengambil keputusan investasi agar tidak salah dalam mengambil keputusan investasi. Sobat perlu memperhatikan beberapa tips berikut ini. Check it out. Yang pertama, kenali jenis investasi yang dipilih. Dalam mengenali jenis investasi, Anda perlu menyesuaikan dengan tujuan yang telah ditentukan di awal. Hal ini dilakukan agar tidak ada ketimpangan di tengah prosesnya. Setelah itu, barulah Anda dapat mengenali jenis investasi yang akan dipilih. Apakah akan menghasilkan keuntungan atau malah lebih banyak menimbulkan risiko. Selain itu, dalam menentukan jenis investasi, Anda juga perlu menyesuaikan dengan kondisi finansial agar mempermudah tujuan di masa depan. Yang kedua, tentukan jangka waktu saat berinvestasi. Tips berikutnya yaitu menentukan jangka waktu investasi sejak awal. Hal ini dapat membantu Anda dalam melihat tingkat risiko yang akan dihadapi nantinya. Yang ketiga, hitung potensi keuntungan dan risiko. Sebagai seorang investor, Anda perlu memperhitungkan keuntungan dan risiko dengan lebih matang. Untuk mendapatkan keuntungan tinggi, sobat juga perlu mempersiapkan jika nantinya menghadapi risiko yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Yang keempat, kurangi risiko dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah salah satu cara alternatif yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi risiko dalam berinvestasi. Dengan berinvestasi pada beberapa jenis instrumen investasi, Anda bisa memperoleh keuntungan yang lebih. Selain itu, diversifikasi juga dapat digunakan untuk menyempurnakan portofolio. Yang kelima, kenali karakter pribadi saat berinvestasi. Umumnya karakter seorang investor dalam berinvestasi terbagi menjadi tiga, yaitu agresif dan spekulatif, yaitu berinvestasi secara matang dan siap mengambil risiko. Menghindar risiko, investor akan menghindari media dan sumber informasi lainnya, agar tidak mengganggu planning saat mengambil keputusan investasi. Netral, karakter ini cenderung lebih fleksibel, namun tetap berhati-hati saat mengambil keputusan investasi.
Setelah sudah mengenali karakter pribadi, nantinya Anda dapat menentukan perilaku investor dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal yang tepat. Demikian penjelasan mengenai apa itu keputusan investasi, dasar-dasar, indikator, serta tips melakukannya dengan tepat. Kesimpulannya, pada intinya, keputusan investasi adalah proses pemilihan instrumen yang dilakukan manajer keuangan dalam mengalokasikan dana para investor. Agar bisa memaksimalkan dana dalam berinvestasi, mempelajari hal-hal mendasar seperti keputusan investasi penting untuk dilakukan bagi setiap investor. Selain memaksimalkan keuntungan, memahami keputusan investasi juga bisa mengantarkan Anda agar mempunyai persiapan dalam menghadapi risiko di masa depan. Jika ingin berinvestasi, Anda bisa mengelola keuangan melalui OCBC NISP untuk meraih wealth management yang sesuai dengan kebutuhan finansial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.